2, 3, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast Kata Citra. Halo guys, welcome back to my podcast. Buat kalian yang baru aja dengerin podcast aku, welcome, selamat datang, selamat menikmati podcast aku. Dan buat kalian yang belum subscribe aku, klik tombol subscribe di bawah ya teman-teman. Dan jangan lupa kalian juga bisa like serta share podcast aku. Buat kalian yang sudah subscribe aku, thank you banget dan enjoy my podcast. Dan malam hari ini teman-teman, aku bakal nge-share tentang satu cerita teror lagi. Teror tentang horor. Jadi aku bakal nge-share cerita-cerita horor yang ada di sekitar aku, atau mungkin dari teman-teman aku, atau mungkin kalian juga berminat untuk nge-share pengalaman horor kalian ke aku, boleh banget. Silahkan komen di bawah, atau kalian bisa kirim via email di kim.citra01@gmail.com. Nanti aku bisa taruh alamat emailnya di link bawah ya teman-teman. Jangan lupa juga kalian share podcast aku kalau kalian merasa podcast aku keren dan cocok buat semua orang atau cocok untuk teman-teman kalian. Dan baiklah teman-teman, kita langsung masuk ke ceritanya ya, nggak usah lama-lama lagi biar kalian langsung merasakan creepy in the night. Oke, mari kita mulai ceritanya. Dan cerita ini datang dari teman aku. Dia ini seorang guru Sokwon, jadi dia masih belum diangkat menjadi pegawai tetap di sebuah sekolahan, dan dia mengajar di sebuah SMP atau sekolah menengah pertama gitu ya. Dan di sana dia adalah guru kesenian teman-teman, jadi dia mengajar menyanyi, menari, paduan suara, teater dan lain-lain. Di sana itu guru keseniannya nggak cuma dia, jadi ada 3 orang termasuk dia gitu, dan 2 orang itu guru Sokwon, yang 1 orang itu sudah guru tetap di sana gitu ya. Dan temanku ini dia fine aja ya teman-teman, maksudnya dia nggak ada latar belakang atau kemampuan indera keenam gitu ya. Dia hanya orang biasa seperti kita semua. Dan dia pertama kali mengajar di sana dia enjoy gitu ya, karena anak-anaknya itu baik-baik banget kata dia. Jadi nggak ada yang nakal, ya nakal sewajarnya lah ya, sewajarnya anak-anak gitu. Dan temanku termasuk orang yang sangat mudah untuk beradaptasi gitu. Dan akhirnya pada suatu saat sekolahnya itu akan ada di acara disnatalis atau seperti peringatan ulang tahun sekolah gitu ya teman-teman. Jadi di sana pasti kayak ada pensi, kayak ada band, terus ada kayak seni tari, musik, teater dan yang lain-lain. Dan temanku ini kebagian untuk melatih anak-anak teater. Jadi mereka mau nampilin semacam drama musikal gitu ya teman-teman. Jadi ada teater digabung sama nyanyi-nyanyi gitu. Jadi temanku di sana dengan 1 orang temannya lagi yang sama-sama guru Sokwon, guru seni, mereka berdua itu berkesempatan untuk melatih anak-anak teater gitu. Dan akhirnya mereka melatih anak-anak teater itu teman-teman. Dan jumlah anak teater yang akan dipentaskan itu sekitar 12 orang. Kalau temanku cerita sih 12 orang. Jadi kayak partai kecil gitu. Jadi nggak yang banyak orangnya gitu, enggak. Karena teaternya dibagi-bagi gitu teman-teman. Jadi temanya tuh sekolah yang menentukan, dan kebetulan temanku dapat teater dengan 12 orang anak gitu ya. 12 apa 13 ya, aku lupa. Pokoknya 12 lah gitu. 12 atau 13 ya, itulah 12. Seingatku temanku bilang 12. Dan akhirnya dia udah melatih anak-anak itu teman-teman. Dan setiap kali mereka latihan itu kan kadang juga latihannya sehabis mereka pulang sekolah ya kan, nggak mungkin pas di sekolah gitu. Ini pas belum zamannya ada COVID ya teman-teman. Jadi masih sekolahnya masih tatap muka. Kalau sekarang kan via online gitu. Jadi temanku tadi mengajar, maksudnya melatih mereka semua gitu ya. Terus akhirnya pada waktu agak sore gitu latihannya, kan sampai malam temanku ngelatih itu. Dia tuh selalu lihat ada seorang anak perempuan yang selalu duduk di pojokan di backstage gitu, di backstage panggung kan, soalnya udah mau mendekati hari H. Jadi mereka latihannya tuh di atas panggung yang belum jadi. Jadi panggungnya tuh masih ya ala kadarnya gitu. Jadi buat ngetes mereka gitu. Terus dia tuh selalu lihat tuh anak perempuan kok nggak ikutan latihan ya kayak teman-teman yang lain gitu.
Terus temanku tadi inisiatif ngomong sama salah satu muridnya, dia bilang, ajak dong temannya yang itu, daripada dia diem di sana, entah dia bagian lighting atau bawa apa kayak di sana, bawa bendera atau apa kayak gitu. Kasihan dia duduk di sana terus kayak gitu, kayak kayak dia tuh nggak ada temennya gitu. Terus temanku bilang gitu, terus muridnya bingung dong. Dia langsung wajahnya kayak aneh gitu, yang mana ya bu ya, kayak gitu, yang mana ya, kok saya nggak lihat kayak gitu. Terus akhirnya temen gue bilang, itu yang duduk di sana, itu yang rambutnya sebahu, anaknya gitu, anaknya putih, itu matanya coklat, bilang gitu, dari sini lo kelihatan. Dan gak ada yang melihat anak itu kecuali temen aku. Well, di sini aku seperti kayak, masa sih, mungkin kamu salah lihat kali, mungkin yang kamu lihat manekin kali gitu. Enggak, dan temanku benar-benar lihat kalau itu adalah orang gitu, dan dia gerak gitu kan. Temanku tahu kak, bisa bedain itu manekin atau bukan gitu, dan temanku yakin banget kalau itu adalah orang gitu. Jadi dia tetap berinisiatif dan tetap memaksa si muridnya tadi buat ngajak dia gabung gitu. Jadi terus si temanku bilang, dia tuh sebenarnya kalau waktu kalian nyanyi, mereka tuh selalu, dia tuh ada di belakang kalian gitu, dia juga ikutan andil dalam ini, tapi kenapa kalian nggak mau ngajak dia ngobrol gitu. Terus semakin bingung dong si murid-muridnya dan juga temennya dia yang sama-sama guru keseniannya tadi. Terus akhirnya dia seperti kayak, kok cuma aku doang ya yang ngeliat. Terus dia kayak sedikit agak creepy gitu kan, agak merinding, terus perasaannya juga nggak enak gitu. Akhirnya dia tadi memutuskan untuk nggak lihat dia gitu, maksudnya nggak lihat si anak tadi, dan dia tuh ngitung berdasarkan absen, dan ternyata emang benar kalau anak yang harus dia latih itu ada 12 orang, dan selama ini dia ngabsennya tuh 13 orang teman-teman. Jadi yang satu itu emang nggak tahu dia siapa gitu, dan dia selalu berada di pojokan gitu, dan temanku cukup agak creepy juga ya mau deketin. Akhirnya dia nggak mau lihat lagi ke arah sana, dia mengalihkan perhatian dia. Dan tiba-tiba waktu pementasan ya teman-teman, waktu pentas gitu, waktu hari H semuanya berjalan dengan normal kan, nggak ada apa-apa. Terus kayak temanku tuh kan berdiri di belakang backstage kayak di panggung gitu. Pas dia mau nyuruh anak-anaknya naik itu, maksudnya ayo sekarang giliran kalian naik gitu ya, dan si anak tadi itu lewat di depannya terus sambil bilang, makasih bu udah bolehin saya naik gitu. And well, temenku langsung pingsan saat itu juga. Terus pas dia sadar, dia ada di UKS, dia cerita ke aku ini sambil gemeteran, sambil dia bilang, dia ngomong gitu ke aku, dan itu cuma aku aja yang dengar, yang lainnya tuh nggak dengar gitu. Dan ternyata waktu usut punya usut, dia kan cerita itu dengan kepala sekolahnya kan, dia bilang kalau dia melihat anak itu dan bla bla bla, dia bercerita tentang itu, dan ternyata emang benar dulu ada anak yang ciri-cirinya seperti itu, tapi dia meninggal karena kecelakaan di depan sekolah, dan dia juga salah satu anggota teater di sekolah itu gitu. Jadi dia tuh meninggal pada waktu 3 hari sebelum acara kayak Disnatalis itu, tapi udah lama, tahun lampau gitu, maksudnya udah beberapa tahun yang lalu gitu. Dan kepala sekolahnya bilang memang dia sering banget kayak muncul di gedung teater itu, atau mungkin dia selalu ada kalau ada anak teater latihan gitu, dan itu cukup creepy sih menurut aku. Terus akhirnya dia kayak yang oke, jadi nggak semua orang yang bisa lihat kayak indigo itu aja sih yang bisa lihat, ternyata orang biasa juga bisa lihat gitu. Terus aku tanya sama temanku, kamu kondisi waktu itu capek banget gak? Maksudnya kamu kayak lelah atau kamu kayak kurang konsentrasi, kamu kayak mau sakit gitu? Terus temanku bilang, emang sih akhir-akhir itu karena jadwalnya dia padat, terus dia juga habis ngajar kan, terus dia ada ekskul yang itu buat latih Disnatalis itu, jadi kan dia butuh kayak waktu ekstra buat ngelatih anak-anak itu, makanya dia itu kayak kecapean gitu. Dan seperti yang sering aku jelaskan di awal-awal aku bikin teror, kita dalam kondisi lemah itu pasti akan bisa melihat hal-hal yang di luar nalar atau yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, itu pasti, karena aku sendiri pernah mengalami. Jadi posisi nih ya, posisi teman-teman kalian sedang dalam masa capek gitu ya, atau ngantuk gitu, pasti dengan secara nggak sengaja itu kalian melihat hal-hal yang sebenarnya itu di bawah alam sadar kalian gitu. Dan aku sering banget kalau
posisi aku lagi capek gitu, tiba-tiba mau tidur gitu, tiba-tiba aku melihat sesuatu hal yang aneh gitu yang nggak bisa dijelasin dengan logika, dan itu emang benar terjadi. Jadi bukan karena aku anak indigo atau teman aku itu tadi anak indigo terus bisa lihat gitu, enggak gitu. Dia orang-orang yang seperti itu karena mental mereka itu lagi down gitu. Dan biasanya mereka-mereka yang tidak terlihat yang ada di sekitar kita itu mereka akan menampakkan diri saat posisi kita itu dalam titik terendah, maksudnya dalam titik lemah, kita lagi kosong, kita lagi mau sakit atau capek banget, habis kerja, habis lembur gitu, mereka pasti akan datang gitu, dan mereka pasti akan menampakkan dirinya, at least walaupun gak setampak jelas gitu yang seperti di dalam film-film biasanya gitu, karena sebenarnya tuh tampilan mereka tuh gak seperti itu teman-teman, gak seperti yang sering divisualisasikan selama ini gitu. Dan menurut aku sih itu, aku percaya nggak percaya sih sebenarnya, mau percaya juga kita harus percaya sama Tuhan ya, yang pasti hal seperti itu memang ada. Kita memang hidup berdampingan dengan mereka-mereka yang tidak terlihat seperti itu, dan kita juga harus tetap selalu fokus ya teman-teman, selalu berdoa, selalu kemana-mana itu harus take care yourself gitu ya. Pokoknya kalian ya berdoa lah ya, itu adalah inti dari semuanya. Jadi cerita teman aku ini tadi cukup membuat kita banyak belajar ya teman-teman. Jadi dimanapun kita berada kita harus tetap berdoa, apalagi di tempat-tempat baru. Kan teman aku tadi ceritanya dia guru baru gitu, guru Sokwon baru di sekolah itu, dan dia yang sama sekali nggak tahu tentang sejarah sekolah itu dan urban legend yang ada di sekolah itu. Jadi dia saat dia melihat anak itu ya dia kira dia sama seperti murid-murid dia yang lainnya, dan tapi ternyata enggak, dia adalah sosok lain yang menghuni gedung teater itu. Jadi setelah kejadian itu teman aku sering baca doa, dan akhirnya sampai sekarang aku tanya, kamu pernah ketemu dia lagi nggak? Dan dia jawab enggak, dia nggak pernah lihat dia lagi. Tapi kalau dia disuruh menggambarkan si anak itu tadi, dia pernah kayak bikin sketsa gitu, dan kalau aku lihat sih gambarnya dia cantik gitu teman-teman. Jadi kayak anaknya tuh dia cantik emang, dan katanya temanku matanya tuh coklat, bagus gitu matanya, nggak kayak kebanyakan mata-mata di Indonesia gini. Jadi kebanyakan dia seperti kayak mengarah ke daerah Timur Tengah sana, daerah-daerah India, Pakistan, itu matanya agak coklat-coklat gitu. Jadi nggak hitam kayak kita biasanya kan, orang-orang Indonesia kan kebanyakan matanya kan hitam gitu, bola matanya gitu, dan dia itu agak coklat gitu. Dan setelah saat itu teman aku sering banget berdoa kalau mau masuk ke gedung teater itu, dan alhamdulillah sih ya, kalau menurut cerita dia nggak pernah diganggu lagi. Dan mungkin juga dia tuh mau perkenalan kali ya sama temanku, kan temanku juga orang baru di situ, jadi kayak ya say hi gitu. Karena aku sering juga sih, jadi kayak ke tempat-tempat baru selalu kayak ada something yang menunggu kita gitu, kayak perkenalan, kayak welcome gitu ya, hey selamat datang gitu, selamat datang di tempat saya ya, seperti itulah. Jadi buat teman-teman semuanya, kalian gak usah takut, karena kalau kalian takut mereka akan semakin menampakkan diri. Jadi kalian be brave aja, udah biarin aja. Kalian percaya sama Tuhan, kalian cukup berdoa, kalian yakin kalau apa yang kalian lakukan itu benar gitu. Oke, teror kali ini cerita seperti itu teman-teman. Jadi mereka emang ada di mana-mana yang nggak terlihat, dan emang mereka hidup berdampingan dengan kita. Jadi kita mau nggak mau harus percaya dan harus mengerti keadaan mereka gitu. Karena mereka bisa melihat kita, kitanya aja yang nggak bisa melihat mereka gitu kan. Jadi buat kalian semua hati-hati yang mau ke tempat-tempat baru, ucapin salam, ucapin doa, kasih salam sama mereka ya. Bukannya apa ya teman-teman, itu sih untuk jaga diri kalian sendiri gitu. Jadi itu juga nanti akan balik ke kalian gitu. Bukan berarti kita percaya hal-hal yang mistis atau apa, itu enggak. Kita tetap istilahnya kalau bahasa Jawa itu kulon nuwun gitu ya, kayak permisi gitu ya, kayak assalamualaikum gitu. Jadi kayak kita memberi tahu kalau kita ini orang baru di situ, kita nggak ada niat jahat kayak gitu-gitu. Dan pasti mereka juga bisa lihat kok kalau kita emang baik sama mereka, mereka juga pasti impactnya baliknya ke kita itu juga baik gitu. Oke,
Dan baiklah teman-teman, selamat menikmati weekend kalian. Sekian teror aku dari hari ini dan semoga menghibur kalian. Kalau kalian suka, please klik tombol like di bawah. Kalian juga bisa share podcast aku ini. Kalian juga bisa komen di bawah. Kalian suka podcast aku, silahkan komen. Kalau kalian mau dengerin cerita teror-teror aku selanjutnya, keep on watching and listening. Don't forget to subscribe. See you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.